Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terus jaga iman, imun, dan kesehatan kita ya. Baiklah, di kesempatan kali ini Faruqi akan membahas mengenai preservasi dan konservasi. Nah, di dalam preservasi dan konservasi ini terdapat beberapa cakupan materi yang akan Faruqi bahas. Yang pertama yaitu mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Materi kedua yaitu mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Selanjutnya, pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan, yang dimana buku yang telah mengalami kerusakan akan dijilid agar tampilannya kembali bagus. Selanjutnya, pelestarian nilai informasi bahan pustaka. Bagaimana nilai informasi yang terdapat di bahan pustaka tersebut dan bagaimana kita menjaga agar nilai tersebut tidak hilang begitu saja. Dan materi terakhir, Faruqi akan membahas mengenai alih media, yang dimana untuk sebagai informasi saja, alih media merupakan suatu kemampuan dan proses seorang pustakawan dalam mengubah media konvensional menuju media elektronik, yang dimana mungkin dahulu informasi yang terdapat di suatu buku hanya berupa buku saja atau berupa lembaran-lembaran kertas. Nah, dengan alih media ini si pustakawan dapat merubah informasi tersebut, mengubah buku tersebut, lembaran kertas tersebut menjadi dalam bentuk elektronik yang tersimpan melalui sistem komputerisasi. Baiklah, untuk materi pertama kita, Faruqi akan membahas mengenai apa itu peta, apa itu slide, fotokopi, dan tinta. Sama-sama kita ketahui bahwasanya peta adalah merupakan suatu referensi yang dipergunakan oleh seseorang dalam menemukan letak geografis suatu wilayah. Selain itu, peta juga berfungsi sebagai informasi bagaimana letak daerah penghasil tambang di Indonesia atau di suatu wilayah tertentu. Dan peta juga berfungsi sebagai jalur perdagangan bagi seseorang dalam menemukan suatu daerah yang baru. Nah, untuk letak peta tersendiri, untuk menyimpannya di perpustakaan diperlukan 3 langkah dalam penyimpanannya. Yang pertama, menyediakan rak atau lemari khusus dalam penyimpanan peta tersebut. Yang kedua, menentukan letak peta tersebut, letak lemari tersebut apakah sudah sesuai dengan lingkungan perpustakaan. Dan yang ketiga, tentunya bahan atau material yang dipergunakan untuk pembuatan lemari tersebut harus kokoh dan terbuat dari bahan yang kuat agar peta terhindar dari kerusakan. Nah, selanjutnya yaitu slide. Slide tersendiri merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama dalam mendukung pembelajaran dan pendidikan serta penelitian suatu institusi pendidikan. Dan mengenai jenis-jenis atau macam-macam slide tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama lantern slide, slide 2x2, slide dengan suara, dan slide dengan proyektor. Nah, slide dengan proyektor inilah yang sering kita temui di berbagai macam instansi pendidikan atau instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu fotokopi dan juga tinta. Sama-sama kita ketahui bahwasanya fotokopi merupakan suatu proses yang dipergunakan yang ditujukan untuk menggandakan suatu informasi. Misalnya, buku yang akan difotokopi diambil lembaran-lembaran pentingnya. Nah, fotokopi ini bertujuan agar dokumen-dokumen tersebut digandakan. Begitu. Nah, mengenai jenis-jenis tinta, terdapat 3 jenis tinta. Yang pertama yaitu tinta tulis. Tinta tulis ini merupakan tinta yang sering kita pergunakan dalam alat tulis kantor, pulpen, dan sebagiannya. Yang kedua yaitu tinta cetak. Dan yang terakhir yaitu ballpoint. Baiklah, untuk materi selanjutnya Faruqi akan menjelaskan mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Nah, di materi ini Faruqi membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu perbaikan bahan pustaka dengan cara menambal, menyambung, penjilidan, serta penyiangan. Nah, yang pertama yaitu Faruqi akan membahas mengenai menambal. Perpustakaan Republik Indonesia mengartikan bahwa menambal merupakan menutup bagian-bagian yang rusak pada suatu buku atau dokumen. Hal ini dilakukan agar buku tersebut dapat tampak lebih baik lagi dan bisa untuk digunakan. Biasanya dalam kegiatan menambal ini
Orang-orang menggunakan kertas Jepang atau perekat kanji untuk memperbaikinya. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek dengan bagian yang lainnya. Biasanya diperkuat menggunakan lem atau jenis tertentu dengan tujuan bagian yang sobek tersebut bisa digabungkan kembali dengan bagian yang lainnya serta memperbaiki bahan pustaka tersebut. Yang ketiga yaitu penjilidan. Penjilidan ini adalah suatu cara yang digunakan menghimpun serta menggabungkan bahan-bahan pustaka yang berupa lembaran-lembaran kertas menjadi satu kesatuan yang utuh yang dilapisi dengan cover. Yang terakhir yaitu penyiangan. Penyiangan atau wedding merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pustakawan dalam menyeleksi bahan-bahan koleksi pustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, setelah kita membahas begitu banyak apa itu penjilidan, nah di materi ini Faruqi akan menjelaskan apa itu penjilidan. Dan di bentuk pengertiannya, penjilidan itu memiliki arti adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk menjilid bahan pustaka untuk melindungi bahan pustaka itu sendiri dari berbagai macam jenis kerusakan, baik itu kerusakan yang disebabkan oleh fisika, kimia, bencana alam, atau diakibatkan oleh tangan-tangan jahil manusia itu sendiri. Nah, tujuan penjilidan itu apa? Tujuan utamanya itu saja berarti untuk penyelamatan koleksi dari kerusakan. Nah, apa-apa saja hal yang diperlukan untuk menyiapkan proses penjilidan? Nah, ada dua langkah yang dapat kita lakukan sebagai pustakawan dalam melakukan penjilidan. Yang pertama yaitu kita harus menghimpun dulu lembaran-lembaran kertas apa saja, dokumen-dokumen apa saja yang akan dijilid. Setelah semuanya dihimpun, selanjutnya kita harus menggabungkan dokumen-dokumen tersebut. Barulah kegiatan penjilidan dapat dilakukan dengan baik. Untuk kegiatan lebih lanjut, apa-apa saja bahan sarana yang diperlukan untuk penjilidan. Nah, untuk penjilidan ini tentu saja kita membutuhkan yang namanya dokumen. Dokumen apa yang akan kita himpun dan dokumen apa yang akan kita gabungkan untuk dijilid. Yang pertama yaitu kertas. Yang kedua, peralatan atau mesin penjilidan apa saja yang kita butuhkan. Yang ketiga, peralatan penunjang dalam melakukan penjilidan. Seperti contohnya alat potong seperti pisau atau gunting. Nah, yang selanjutnya yaitu lem. Lem ini berguna untuk merekatkan dokumen-dokumen tersebut untuk dilakukan penjilidan. Yang keempat, apa itu jenis-jenis penjilidan? Nah, kita kan sudah mengetahui itu apa saja definisi dari penjilidan. Ternyata penjilidan ini terbagi menjadi beberapa macam juga. Yang pertama yaitu jilid hard cover. Yang kedua, jilid soft cover. Yang ketiga, jilid kaye. Yang keempat, jilid dengan tanda. Yang kelima, jilid dengan lem punggung. Nah, jilid dengan lem punggung inilah yang sering kita dapati. Misalnya kita disuruh oleh dosen kita untuk menjilid makalah. Pada umumnya mahasiswa melakukan penjilidan dengan lem punggung ini menggunakan lem atau isolasi tertentu yang dikhususkan untuk menjilid makalahnya. Nah, itulah beberapa jenis-jenis dari penjilidan. Materi selanjutnya yaitu pelestarian nilai informasi yang terdapat di suatu dokumen. Nah, Faruqi mendapatkan dua cara di dalam penyelamatan pelestarian nilai informasi ini. Yang pertama yaitu mikrofilm. Nah, mikrofilm ini atau mikrofotografi adalah istilah yang dipergunakan sebagai bentuk penyelamatan dokumen dalam bentuk mikro atau film. Apa sih alasan dalam penggunaan mikrofilm ini? Ternyata Perpustakaan Republik Indonesia mempunyai alasan khusus dalam penyelamatan dokumen menggunakan prinsip ini. Yang pertama, tentu saja melestarikan koleksi tersebut dari kerusakan. Yang kedua, tentu saja juga menyelamatkan dokumen tersebut. Kan ada tuh buku-buku perpustakaan yang sobek begitu saja. Nah, dengan mikrofilm ini, buku-buku tersebut dialih mediakan menjadi elektronik, sehingga bisa disajikan dalam bentuk mikrofilm dan dapat dinikmati oleh pemustaka. Yang selanjutnya yaitu CD-ROM. Nah, sesuai dengan namanya, data dan informasi digital disimpan di dalam CD-ROM ini. Apa keunggulan yang dapat kita dapati apabila menggunakan CD-ROM? Yang pertama, CD-ROM memiliki daya tampung yang besar.
Yang kedua, memudahkan dalam penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan dalam pembuatan katalog, sehingga pustakawan dapat dimudahkan dalam proses kegiatan dan pekerjaannya. Setelah kita mengetahui pelestarian nilai informasi menggunakan mikrofilm dan CD-ROM, selanjutnya kita akan membahas mengenai alih media. Nah, sebagaimana yang Faruqi bahas tadi, alih media merupakan pengubahan bentuk dokumen konvensional menuju dokumen elektronik yang dapat dinikmati oleh pemustaka di sistem komputer ataupun hal-hal lainnya dalam berbentuk elektronik. Nah, alih media merupakan suatu proses pengelolaan dokumen bentuk fisik dokumen menjadi elektronik yang kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Yang kedua, apa itu keuntungan alih media? Kita sudah mengetahui apa itu definisinya. Nah, sekarang kita mengetahui dulu apa saja keuntungan-keuntungan yang dapat kita dapati apabila kita menggunakan sistem alih media. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan bisnis proses menjadi cepat dalam hal akses informasi. Yang kedua, pemberian informasi dari pustakawan ke pemustaka lebih cepat. Yang ketiga, layanan arsip lebih baik, sehingga tempat-tempat arsip tidak lagi dipergunakan secara konvensional namun menggunakan sistem komputerisasi. Yang keempat, mengurangi waktu dalam temu balik informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui keuntungannya, kita harus mengetahui juga apa alasan kita harus melakukan alih media. Yang pertama, alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip dokumen, sehingga dengan alih media, arsip-arsip dokumen dapat terselamatkan dari kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan jahil manusia ataupun dengan waktu atau umur dari dokumen tersebut. Dan yang terakhir, prosedur alih media. Nah, di sini Faruqi mendapati bahwasanya alih media, terutama Faruqi hanya membahas mengenai alih media buku. Yang pertama, untuk prosedurnya bagaimana cara mengalihkan buku dari konvensional atau buku berbentuk fisik menjadi dokumen elektronik. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan dulu buku apa yang akan kita jadikan e-book atau electronic book. Nah, yang pertama kita harus men-scan dulu proceeding seluruhnya, dari mulai cover buku, halaman kata pengantar, isi buku, penutup, serta referensi buku atau daftar pustaka. Selanjutnya kita harus scan keseluruhannya dan diberi nama sesuai dengan judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama harus digunakan menjadi database buku, sehingga kita tidak bingung lagi ini buku yang mana, ini halaman yang mana. Nah, dengan database kita mengetahui buku-buku tersebut. Nah, yang terakhir yaitu setiap file tersebut harus dientrikan ke dalam database buku. Setelah di-scan, nah, buku-buku tersebut kita harus entrikan dulu ke dalam database, sehingga buku tersebut dapat dinikmati dalam bentuk elektronik di dalam OPAC atau Online Public Access Catalog yang dipergunakan di suatu instansi. Nah, itulah beberapa materi yang dapat Faruqi jelaskan di preservasi dan konservasi ini. Semoga dengan penyelamatan bahan pustaka kita dapat menjaga berbagai macam bentuk bahan pustaka, terutama buku, yang dimana kita ketahui bahwasannya buku sudah dapat dinikmati secara elektronik. Kita tidak perlu lagi ke perpustakaan, kita hanya bisa mengunjungi OPAC atau aplikasi-aplikasi yang mendukung kegiatan peminjaman secara online. Nah, semoga dengan video singkat ini dapat menambah wawasan serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita mengenai penyelamatan bahan pustaka. Terlebih dan terkurang Faruqi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.